Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Yuk kita semangat terus, karena hidup ini terlalu indah untuk kita sia-siakan. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang pinter banget ngomong soal agama, politik, bisnis, semua dia kuasai. Tapi sayang, dia suka motong ucapan, gampang meremehkan, bahkan kadang bentak-bentak. Rasanya kok bikin risih ya. Tapi coba deh, lihat. Orang yang ilmunya biasa aja, pendiam, nggak banyak omong. Tapi sekali dia buka mulut, kata-katanya lembut, sopan, penuh penghargaan. Hati kita langsung adem banget. Nah, di zaman sekarang, ilmu makin gampang didapat. Teknologi melaju. Internet ada di genggaman. Kadang kita terlena, merasa kecerdasan itu segalanya. Bayangin aja, kita bisa belajar apa aja lewat HP, baca ribuan artikel, nonton jutaan video tutorial, bahkan dapat gelar tinggi, tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Tapi sayangnya, semakin mudah ilmu didapat, nggak selalu sejalan sama adab kita. Banyak yang pinter nulis status bijak, tapi gampang nyinyir, suka ngatain orang. Ada juga yang jago debat soal dalil, teori, argumentasi, tapi lupa gimana caranya menghormati pendapat orang lain. Di media sosial malah makin suka menyudutkan, merendahkan, bahkan mencaci hanya karena berbeda pandangan. Dari sinilah muncul keresahan. Jangan-jangan di era digital ini kita sibuk nimbun ilmu, tapi lupa memperbaiki adab. Padahal adab itu fondasi yang bikin ilmu jadi manfaat, bukan mudarat. Dan inilah kenapa video ini hadir, buat ingatkan kita semua bahwa adab lebih penting daripada ilmu, supaya kita nggak cuma pinter, tapi juga bijak. Nggak cuma tahu banyak hal, tapi juga bisa jaga hati dan lisan. Lihat aja sekarang, banyak orang pintar, sekolah tinggi, gelarnya berderet, tapi kelakuannya malah bikin geleng-geleng kepala. Ada yang korupsi uang rakyat, miliaran rupiah habis karena rakus, tanpa mikir betapa banyak orang miskin yang harusnya terbantu, malah menderita karena kerakusannya. Bahkan ada juga anak-anak muda yang durhaka, membentak, bahkan memukul ibunya sendiri. Nggak sadar bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ada juga ibu yang tega membuang bayinya ke tempat sampah karena hilang rasa malu. Betapa saat ini hilangnya adab dan akhlak di level yang sangat mengerikan dan mengkhawatirkan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena ilmu mereka nggak dibarengi adab. Ilmu tanpa adab itu hanya bikin manusia semakin sombong, semakin merasa benar sendiri, dan akhirnya menyesatkan. Kalau kita ingin hidup mulia, jangan cuma kejar ilmu, tapi kejar juga adab, utamanya kepada orang tua dan guru. Karena adab itu pondasi harga diri. Adab itulah yang bikin kita dihargai manusia dan dimuliakan Allah. Kalau kita tengok budaya Jawa, adab ini begitu dijunjung tinggi. Sampai ada tingkatan bahasa Jawa, ngoko, madya, krama, yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Untuk orang tua, guru, atau orang yang lebih tua, digunakan bahasa krama yang halus, penuh sopan santun. Itu bukti bahwa orang Jawa menanamkan adab jauh di dalam tradisi sehari-hari. Ingatlah, Imam Malik pernah menasihati, belajarlah adab sebelum menuntut ilmu. Ini menunjukkan betapa adab adalah kunci untuk menuju keberkahan suatu ilmu. Dalam filsafat Tiongkok kuno, juga dikenal ajaran Xiao Xiao, yaitu bakti kepada orang tua. Konfusius berkata, kesalehan anak kepada orang tua adalah dasar dari semua kebajikan. Lihatlah, betapa beragam budaya di dunia ini menempatkan adab dan sopan santun sebagai yang utama. Bahkan sebelum ilmu, pangkat, dan kecerdasan. Karena adab itu pondasi harga diri. Adab itulah yang bikin kita dihargai manusia dan dimuliakan Allah. Dan akhirnya, jadilah orang yang berilmu sekaligus beradab, agar kita benar-benar jadi manusia yang bermartabat, bahagia di dunia, dan selamat di akhirat. Terima kasih
karena sudah hadir dan mendengarkan di Masterku Channel. Channel tentang pengembangan diri, motivasi hidup, dan juga motivasi cinta. Jangan lupa untuk selalu setia di Masterku, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang insya Allah akan terus menginspirasi dan menemani perjalanan hidupmu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.